Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhadillah Mujadidi, NIM 221D10261. Saya dari Universitas PGRI Arbopro Jember. Kali ini saya akan membahas topik yang mungkin kedengaran serem, tapi tenang. Saya akan bikin lebih simpel, kayak makan nasi goreng. Topiknya yaitu redenomisasi. Apa sih redenomisasi itu? Bayangin kamu punya dompet isinya uang, tapi tiba-tiba nilainya begitu kecil. Serem gak sih? Kita kupas bareng-bareng. Jangan lupa like dan komen, subscribe terlebih dahulu agar saya lebih semangat. Jadi, redenomisasi itu apa? Sederhananya, negara mengubah skala mata uangnya. Misalnya, uang 1 juta jadi 1.000 saja, tapi realnya sama. Biasanya buat atasi inflasi tinggi atau bikin transaksi lebih gampang. Contohnya, Indonesia dulu pada 1965 hilangnya 3 nol dari rupiah. Kayak diet, buat uang biar kurus dan ringan. Bayangin, kamu belanja di supermarket, harga semuanya jutaan, ribet kan? Dengan redenominasi, harga jadi ribuan, gampang hitungnya. Tapi ingat, ini bukan solusi ajaib. Kalau ekonomi masih brok-brok, uangnya bisa balik gede lagi. Gue pernah baca, ini kayak operasi plastik. Kelihatan bagus, tapi kalau pola hidupnya nggak berubah, ya balik lagi. Sekarang, dampak positifnya apa? Pertama, transaksi jadi lebih mudah. Kamu nggak perlu bawa tas penuh lagi. Yang kedua, hemat biaya cetak uang negara. Nggak perlu lembaran jutaan yang tebal. Yang ketiga, bisa bikin orang lebih percaya sama ekonomi. Contohnya, Brazil pada tahun 1994. Redenomisasi bantu mereka keluar dari hiperinflasi. Orang-orang senang, bisnis lancar, dan harga stabil. Bayangin kamu jadi pedagang kecil, nggak perlu pakai kalkulator tiap kali jualan, atau buat ekspor. Mata uang kamu lebih kompetitif. Tapi ya, ini harus bareng kebijakan lain kayak kontrol inflasi. Kalau enggak, kayak kalian yang diet tapi tetap makan gorengan, sia-sia kan? Tapi ada sisi gelapnya. Dampak negatifnya yang pertama, kekacauan awal. Orang harus antri tukar uang, ribet banget. Yang kedua, nggak selesai masalah inflasi. Kalau ekonomi masih kacau, uang baru bisa cepat turun nilai lagi. Kayak Zimbabwe pada tahun 2009 gagal total. Yang ketiga, orang yang menyimpan uang tunai merasa dirugikan. Padahal nilai sama, bisa bikin panik. Orang tarik uang dari bank, ekonomi makin rusak. Contohnya, Venezuela pada tahun 2018, redenomisasi mereka malah bikin inflasi makin parah. Jadi, kalau pemerintah
nggak jujur dan nggak siap, bisa jadi bencana. Saya pernah dengar cerita, ada yang bilang uang saya hilang, padahal cuma skala saja. Lucu, tapi serem kan? Jadi, redenomisasi itu kayak pisau bermata dua. Bisa bantu ekonomi kalau dikelola dengan baik, tapi bisa bikin rusak kalau asal-asalan. Dampak positifnya, transaksi gampang dan hemat biaya dan percaya diri ekonomi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu kekacauan, bisa inflasi balik dan resiko psikologi. Kalau Indonesia mau redenomisasi lagi, pastikan dulu ekonomi stabil ya. Terima kasih udah nonton ya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Nah, jangan lupa like, share, dan komen subscribe buat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.